Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini aku bakalan bahas tentang bagaimana caranya bergabung menjadi mitra di Badan Pusat Statistik. Nah, untuk teman-teman di sini aku mau kasih tahu dulu bahwa video ini aku bikin berdasarkan pengalaman pribadi aku. Seandainya proses kalian menjadi mitra itu berbeda dengan aku menjadi mitra di BPS tempat aku tinggal, jadi jangan saling menyalahkan karena tidak ada yang salah ya teman-teman. Bisa jadi karena proses perekrutannya itu berbeda. Oke? Semoga video ini bisa membantu kalian yang baru mau bergabung menjadi mitra di BPS. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman ya. Saksikan video aku dari awal hingga akhir. Oke, kita langsung bahas aja gimana sih Kak Ebi bisa jadi mitra di BPS. Nah, sini aku kasih tahu sini. Jadi sebelumnya aku itu gabung menjadi mitra di BPS itu di tahun 2019. Karena pada saat itu BPS membutuhkan mitra untuk melakukan survei pemetaan persiapan sensus penduduk di tahun 2020. Nah, aku ikut seleksinya itu tahap demi tahap. Nah, aku kasih tahu tahap demi tahapnya ya teman-teman ya. Seandainya kalian yang udah gabung jadi mitra tahapnya berbeda sama aku, kalian boleh share di kolom komentar. Jadi nggak usah saling menyalahkan ya teman-teman. Semuanya itu prosesnya itu benar dan mungkin berbeda aja cara perekrutannya, oke? Nah, aku kemarin pertama kali ikut seleksi administrasi. Kalian tentu tahu dong kalau seleksi administrasi itu apa ya. Tentunya kalian mengisi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan menjadi mitra untuk pemetaan apa aja. Misalnya usia kalian itu boleh dari usia 18 sampai 50 tahun, kemudian ijazah minimal SMA. Nah, kemudian kalian juga harus punya Android minimal, HP Android minimal itu RAM-nya 2 ya. Kalau RAM-nya tuh 1, kalian harus beli HP baru dulu baru bisa bergabung menjadi mitra di BPS untuk survei pemetaan. Ini khusus survei pemetaan ya teman-teman, karena BPS itu surveinya banyak banget ya, jadi nggak cuma pemetaan aja. Nah, awal mulanya aku bergabung tuh di survei pemetaan. Kemudian setelah aku mengisi kayak Google Form gitu, disediain link, nanti isi data nama, emailnya, kemudian kita unggah atau kita upload ijazah kita, foto kita, pokoknya sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh BPS pokoknya ya. Nah, setelah itu terisi semua, aku nunggu beberapa waktu pengumuman. Nah, ini juga pengingat buat kalian yang kalian bergabung, yang kalian calon mitra di BPS, kalian harus rajin-rajin atau sering-sering bukain sosial medianya biar tidak ketinggalan pengumuman seleksi tahap demi tahapnya. Karena kalau ketinggalan ya berarti kalian sama seperti mengundurkan diri teman-teman ya. Nah, setelah pengumuman tahap seleksi administrasi, kalau nama kalian ada di pengumuman itu, kalian bakalan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu waktu itu ya 2019, aku ikut seleksi mengisi soal-soal kayak kuis-kuis gitu. Jadi dikasih ketentuan mengisi soalnya itu dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Seandainya mungkin ada yang nggak bisa jam 10, bisa jam 11 gitu kan. Pokoknya nggak boleh lewat dari jam yang ditentukan oleh BPS. Soal-soalnya itu seperti apa? Aku kasih contoh aja ya, contoh yang aku ingat. Misalnya seperti ini nih, Rina berjalan ke arah utara, kemudian Rina berbelok 180 derajat. Sekarang Rina menghadap ke arah mana? Nah, nanti ada pilihan gandanya, menghadap arah barat, atau selatan, atau timur laut. Nah, jadi kalian, aku ingetin untuk mulai memahami, membaca-baca tentang arah mata angin. Karena ada sekitar 3 atau 4 soal, 5 soal mungkin ya, soalnya tuh seperti itu. Kemudian misalnya lagi Ucup berjalan menuju arah barat, menuju arah barat gitu kan. Kemudian Ucup berbelok 45 derajat. Sekarang Ucup menghadap arah mana? Nah, soalnya tuh seperti itu kayak ya teman-teman ya.
kurang lebih lah, nggak bisa sama persis, nggak inget juga aku, tapi bayangannya soalnya seperti itu. Ada juga soal apa sih namanya, kayak soal tes CPNS gitu yang gambar-gambar. Aku lupa nama tesnya apa, itu tuh yang gambar-gambar. Misalnya kan ada gambar panah ngarah ke kanan, terus ngarah ke kiri, terus ngarah ke kiri lagi. Nah, lalu setelah arah ke kiri dia ke arah mana? Kak, searah jarum jam kah atau berlawanan arah jarum jam? Nah, jadi kalian harus lihat gambar itu. Yang berikutnya gambarnya seperti apa? Nah, seperti itu. Terus ada juga soalnya itu tentang syarat-syarat melamar gitu kan, misalnya untuk bergabung di pemetaan, syarat Android yang bisa digunakan itu adalah minimal berapa, RAM-nya berapa, kayak gitu kan. Nah, itu kalian juga harus tahu. Itu bayangan soal-soalnya seperti itu. Seandainya tempat kalian berbeda, tapi setidaknya insya Allah tuh punya bayangan ya. Jadi kalian nggak buta-buta banget. Kalau aku kemarin tuh bener-bener buta banget, nggak tahu apa-apa. Ini soalnya tuh aku ngisi apa ya gitu kan, jadi bingung. Tapi alhamdulillah lolos sampai tahap wawancara. Nah, tahap wawancara ini sangat menentukan kalian untuk lulus menjadi mitra atau tidak. Kenapa seperti itu? Karena tes wawancara ini kita langsung berhadapan sama calon pengawas di lapangan kita yang PNS, BPS gitu loh. Jadi misalnya kalian kan melamarnya di wilayahnya misalnya daerah kecamatan A. Nah, nanti yang wawancara aku waktu itu tuh yang bakalan ngawas di kecamatan itu, tapi yang PNS BPS-nya gitu kan. Nanti kalian juga punya pengawas lagi di bawah dari pegawai-pegawai BPS itu. Nanti wawancara langsung. Ya, wawancaranya formal, normal kayak kita wawancara pekerjaan biasa. Perkenalkan diri kalian. Nah, di wawancara ini kalian harus benar-benar maksimal kalian memperkenalkan diri kalian, kemudian memberitahu keterampilan kalian, menginformasikan apa sih pengalaman organisasi, pengalaman pekerjaan, atau kalian pernah ikut kegiatan apa gitu kan yang bisa mendorong atau mendukung biodata diri kalian, memberitahu kepada pengawas atau kepada pewawancara bahwa saya itu patut atau siap nih bergabung menjadi mitra BPS untuk membantu berkontribusi, memberikan data yang tepat dan benar dengan kemampuan diri saya gitu kan. Jadi di wawancara itu penting banget kalian maksimal. Kalau aku sebelum wawancara tuh aku catat dulu loh nama aku. Jadi kayak aku ngapal ngomong di depan kaca. Aku kayak gitu sih kalau saya mau wawancara. Jadi ketika aku berhadapan sama pewawancara tuh aku seperti yang udah latihan-latihan itu, nggak terlalu kagok atau nggak terlalu kaku gitu kan. Tapi alhamdulillahnya waktu itu aku dapat pewawancaranya tuh yang ramah, yang juga bikin suasana itu santai gitu kan. Jadi nggak terlalu panik atau terlalu takut gitu, terlalu tegang tuh alhamdulillah enggak, santai banget di dalam. Dan setelah wawancara itu beberapa saat kemudian ya, beberapa hari kalau nggak salah tuh baru pengumuman. Alhamdulillah banget nama aku masuk dan lulus menjadi mitra di survei pemetaan 2019, ampun maaf ya, jadi belibet banget. Jadi survei pemetaan di tahun 2019 nah gitu. Itu tujuannya untuk persiapan sensus penduduk tahun 2020. Nah, setelah dinyatakan lulus, waktu itu aku dan bersama ratusan teman lainnya, banyak ya, ratusan lebih kalau nggak salah tuh, melakukan pelatihan. Kami dapat pelatihan dari BPS di hotel yang telah ditentukan, di tempat ya yang telah ditentukan oleh BPS. Itu kalau nggak salah pelatihannya sekitar 3 hari. Nah, di sana tuh aku dapat buku pedoman seperti ini. Dapat buku pedoman ya. Pedoman ini tuh isinya tuh tentang tugas pemeta tuh apa aja. Di sini tuh ada definisi apa sih desa itu apa, kelurahan itu apa, kemudian blok sensus itu apa. Pokoknya nanti di pelatihan itu dijelaskan. Cuman kita juga dapat buku, nanti dibaca bukunya gitu kan.
Petugas itu terdiri berapa orang, terus pengawas itu siapa, tugasnya apa, bagaimana, pokoknya dijelaskan semua. Nah, selain daripada setelah ikut latihan, aku kasih gambaran dulu ya pekerjaan untuk pemetaan itu apa aja. Jadi nanti kita sebagai pemeta itu turun ke lapangan. Lapangannya itu ya ke rumah atau ke Pak RT, rumah Pak RT gitu. Kita datangi Pak RT-nya. Kita kasih tahu kalau kita tuh petugas mitra BPS mau mengadakan pemetaan untuk sensus penduduk 2020. Dikasih tahu. Nah, di pemetaan itu tugas kita tuh kayak menelusuri batas-batas wilayah blok sensus yang sudah dibagikan untuk kita pemeta gitu kan. Nanti di dalam blok-blok sensus itu ada RT-RT yang harus kita datangi. Nah, setelah kalian datang ke RT-RT, kalian tanya nih ke bagian Pak RT-nya. Kalau batas wilayah RT 1 dan RT 2 itu dibatasi oleh apa Pak? Nanti Pak RT-nya bakalan ngasih tahu kalian. Kalau RT 1 itu berbatasan dengan RT 2, RT 5, RT 6, RT 7. Dibatasinya tuh siring misalnya, terus ada juga mungkin lapangan sepak bola gitu. Nanti dia bakalan kasih tahu. Setelah kita dapat bayangan batas-batas wilayah RT, kita menelusuri kembali tuh batas wilayahnya. Jadi nggak cukup dari RT aja. Setelah menelusuri, kalian nanti kan itu gunanya HP nanti kalian bakalan dapat suruh ngedownload aplikasi kayak gitu kan, namanya Wilkerstat kalau nggak salah waktu itu. Gunanya untuk melakukan foto-foto batas wilayah ya. Kalau nggak salah namanya tuh geotagging gitu, geotagging batas wilayah. Jadi nanti difoto, oh batas wilayah RT 1 tuh siring, nah difoto cekrek gitu kan, dikasih nama tuh di situ batas RT 1 gitu kan, kecamatan apa gitu ditulis. Tadi di pelatihan itu dikasih tahu semua pokoknya. Setelah dapat semua batas-batas wilayah, kita nanti dikumpulin lagi sama satu tim kita untuk menyatukan peta-peta yang dibagi secara blok sensus tadi. Disatukan apakah peta si A, peta aku sama peta teman aku tadi pas digabung itu batasnya sesuai atau batasnya sama nggak sih bentuknya, sama nggak sih kalau RT 1 dan RT 2 itu batasnya itu sama-sama siring karena dia bersebelahan gitu kan. Jadi itu nanti bakalan disatukan. Seandainya ada perbedaan gambar, ada perbedaan perbatasan, nah itu yang perlu dibenarkan atau dicari tahu lagi, digali lagi, kok bisa beda, kok bisa nggak sama gitu kan. Nah itu nanti kerjaannya pengawas untuk membenarkan atau mencari tahu, tapi sama-sama dengan pemeta ke lokasi untuk menanyakan kembali batas wilayah atau menelusuri kembali batas wilayah tersebut sampai benar-benar tepat, sampai benar-benar benar gitu peta itu gambarnya. Jadi jangan sampai kalian berpikir, oh kalau udah nanya Pak RT udah selesai. Oh tidak teman-teman. Jadi kalau pemetaan itu khusus untuk mitra di BPS, kalian itu harus siap untuk turun ke lapangan, panas-panasan, ketemu dengan orang banyak yang punya karakter itu berbeda-beda ya. Jadi ada yang mungkin ramah, ada yang marah, ada yang mungkin orangnya jutek atau sinis ya. Jadi kalian harus siap menghadapi setiap karakter orang yang berbeda-beda ya. Kalau kalian kerjaannya aduh nggak mau panas-panasan, nggak mau capek-capekan, nah kalian jangan masuk menjadi mitra ya, karena pekerjaannya capek, memang capek, tapi cuannya juga lumayan ya. Jadi lumayan banget sih kalau misalnya kalian nanya berapa sih Kak Ebi gajinya jadi mitra. Jadi selama aku 2019 sampai sekarang masih menjadi mitra itu alhamdulillah banget. Sampai teman-teman mitra aku yang lain tuh bisa guyur-guyur bangun rumah, bisa skincare beli terus tiap bulan, itu pasti insya Allah tuh pasti bisa ya. Jadi lumayan banget sih kalau untuk gaji. Tapi pekerjaannya juga sesuai ya teman-teman ya. Jadi jangan mikir, oh gajinya besar nih, aku mau gabung, tapi pas gabung aduh capek. Nah jadi aku kasih tahu kalau antara beban pekerjaan dengan yang dibayarkan itu sangat-sangat sesuai teman-teman ya.
Nah, jadi kalau kalian mau bergabung menjadi mitra dan ada lowongan yang buka untuk bergabung menjadi mitra, aku saranin banget kalian untuk bergabung, ikut seleksinya dari awal dan semoga beruntung lulus sampai akhir menjadi mitra. Kenapa gitu? Karena tuh setidaknya kalian tuh sekali ikut, siapa tahu kedepannya kalau ada survei-survei yang lain, kalian tuh gak usah ikut seleksi gitu. Kalau surveinya nggak terlalu besar gitu kan, kalian bakalan kayak diberitahu sama PNS-nya atau sama orang BPS-nya, kamu mau ikut nggak, ikut survei ini, bisa nggak gitu. Karena kalau aku awalnya tuh dari pemetaan, terus diajak survei ini, survei A, survei B, survei C, udah banyak nih survei yang aku ikuti. Alhamdulillah banget gitu kan. Dan setiap survei itu beda-beda ya teman. Proses pembayaran gajinya itu beda, bukan proses ya, besar nominal gajinya itu berbeda-beda. Tapi lumayan banget bagi aku ya. Tapi mungkin bagi beberapa orang nggak sesuai sama aku gitu. Aku enaknya kerjanya ini aja atau itu aja, yaitu sesuai dengan passion kalian masing-masing. Kalau aku sih cocok banget bergabung di BPS, aku seneng banget sih gitu kan, karena aku orangnya juga suka kerja lapangan gitu kan, jadi ketemu sama orang lain tuh suka banget gitu. Nah mungkin video aku sekian aja ya teman-teman. Aduh, udah banyak suara-suara di sekeliling rumah aku. Semoga video aku ini membantu kalian yang mau bergabung menjadi mitra BPS. Seandainya kalian mau sharing atau mau nanya-nanya di kolom komentar, kalian boleh tanya di kolom komentar. Semoga nanti aku bisa bantu jawab dan kalian bisa terbantu dengan video aku ini. Sekian dari aku, video aku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya teman-teman ya. Assalamualaikum.